Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Sri Wahyuni, NIM 21016120 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah Universitas Negeri Padang BP 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Keterampilan Berbicara dalam bentuk membaca berita. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu bahasa penyiar. Salah satu peristiwa kebahasaan yang sering kita dengar di media elektronik adalah bahasa penyiar radio. Sebagaimana yang disampaikan oleh Badudu bahwa radio selain sebagai sarana penyampai informasi dan penyebar luasan ilmu pengetahuan juga dapat berlaku sebagai penghibur. Berdasarkan sifat radio yang auditif, maka penyiar radio sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, kalimat-kalimat yang ringkas, susunan kalimat yang logis, dan bergaya obrolan. Apabila dikaitkan dengan penggunaan bahasa, maka bahasa yang digunakan oleh penyiar radio tentu saja tergantung pada sifat acara yang diasuhnya. Dalam mengantarkan acara musik misalnya, penyiar harus membawa suasana rileks. Hal ini dimaksudkan untuk menggiring pendengar agar tidak terbawa dalam suasana formal. Dengan kondisi ini, kontak penyiar dan pendengarnya menjadi akrab dan bersahabat. Namun, tumpang tindih dan bercampur aduk dalam menggunakan bahasa sering terjadi, sehingga campur kode, alih kode, atau penggunaan bahasa informal tidak terhindarkan. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah dalam membaca berita? Yaitu teknik-teknik dalam membaca teks berita tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai artikulasi atau pelafalan. Artikulasi merupakan perubahan rongga dan ruang di dalam saluran suara dengan tujuan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Dalam membacakan teks berita, artikulasi atau pelafalan yang digunakan harus jelas agar informasi yang disampaikan juga terdengar dengan jelas. Yang kedua, intonasi. Intonasi merupakan hal yang berhubungan dengan naik turunnya suara atau adanya penekanan dalam suara. Intonasi yang digunakan harus tepat sesuai dengan kalimat berita yang disampaikan. Yang ketiga, ada penjedaan. Penjedaan merupakan kegiatan berhenti sejenak untuk mengatur napas saat membaca teks berita. Kegiatan berhenti sejenak atau pemberhentian sejenak tersebut tidak bisa dilakukan di sembarangan tempat atau bagian kalimat. Ada bagian-bagian tertentu dalam kalimat yang bisa dilakukan penjedaan. Yang keempat, ada sikap dan gestur. Membaca teks berita tidak hanya membahas tentang cara pembaca membacakan teks berita, tetapi juga bagaimana sikap tubuh atau gestur pada saat membacakan teks berita. Pembaca berita harus duduk dengan tegak dan pandangan fokus ke depan. Sesekali menunduk diperbolehkan untuk melihat teks berita, tetapi tidak untuk terlalu lama, sekitar 3 detik saja. Selanjutnya, yang kelima, ada memahami isi teks berita. Seorang pembaca berita harus memahami isi dari teks berita dengan baik dan menyeluruh. Sebelum proses membaca berita, sebaiknya pembaca sudah mempelajari isi teks berita tersebut dengan baik. Dan yang keenam, ada memperhatikan volume suara dan faktor pendukung lainnya. Volume suara dalam membaca teks berita harus diatur dengan baik sehingga bisa jelas terdengar. Pembaca teks berita juga harus memperhatikan faktor pendukung lainnya dalam membaca teks berita. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk membaca berita. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.